Halo, minasan. Ohayo gozaimasu. Minasan, o genki desu ka? Halo semua, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Minasan wa genki de aru koto o negatteimasu. Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya, berjumpa lagi di kita belajar, yaitu belajar bahasa Jepang dengan mudah. Kita berjumpa lagi ya, minasang ya. Sudah lama juga aku tidak mengupload pelajaran-pelajaran berikutnya. Di sini juga aku baru sempat ya, minasang. Oke, sebelum kita membahas pelajaran selanjutnya ini, minasang masih ingat ya yang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Jika ada yang belum melihat, silahkan dilihat ya di pelajaran 1, 2, 3, yaitu belajar tentang kore, sore, are, kono, sono, ano, koko, soko, asoko. Nah, di video berikut ini atau di pelajaran ini kita akan belajar tentang kata kerja ya, kata kerja dalam bahasa Jepang ya, misalnya dan perubahannya seperti apa. Oke, langsung aja kita bahas pelajaran kita selanjutnya ini, yaitu tentang kata kerja. Oke, minasang. Jane. Halo minasang, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di kita belajar ya teman-teman. Ya, di video ini kita sudah masuk pelajaran keempat ya teman-teman, yaitu tentang kata kerja. Nah, di video-video sebelumnya, yaitu video pertama kita sudah belajar kore, sore, are. Video kedua kita sudah belajar kono, sono, ano. Video ketiga kita sudah belajar koko, soko, dan asoko. Nah, di video keempat ini kita masuk pelajaran tentang kata kerja. Nah, oke. Apa sih itu kata kerja? Oke, sebelumnya itu kata kerja dalam bahasa Jepang adalah doshi. Nah, yang dimaksud kata kerja yaitu menunjukkan suatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu seperti makan, minum, tidur, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, kata kerja itu dibagi dalam beberapa bentuk ya teman-teman ya, yaitu kata kerja bentuk kamus, yaitu bentuk dasar, dan kata kerja bentuk mas, yaitu bentuk sopan, lalu kata kerja bentuk T, yaitu bentuk untuk menyambungkan kalimat selanjutnya ya, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Dan bentuk T yang lain juga ada variasinya teman-teman ya. Oke, lalu kata kerja bentuk nai, yaitu bentuk negatif. Ya, sini kita akan membahas semuanya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Di sini kita akan belajar bahasa Jepang dengan mudah. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kata kerja bentuk kamus atau bentuk dasar. Nah, kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi 3 golongan atau 3 kelompok, yaitu pertama, kata kerja kelompok 1 yang disebut godang doshi, yaitu kata kerja yang berakhiran u, su, ru, bu, nu, mu, gu, ku, su, yaitu yang akhiran seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu yang kedua yaitu kata kerja kelompok 2 atau ichidang doshi, yaitu kata kerja yang berakhiran iru dan eru. Lalu yang ketiga adalah kata kerja kelompok 3 yaitu fukisoku doshi, yaitu dia hanya mempunyai dua bentuk, hanya dua kata kerja teman-teman, yaitu kata kerja kuru dan kata kerja suru. Oke, mungkin teman-teman ya mungkin ya ada yang bingung. Ya, di sini kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kata kerja kelompok 1 atau godang doshi, yaitu yaitu kata kerja yang berakhiran u, su, ru, bu, nu, mu, gu, kusu. Nah, contoh di sini ya teman-teman ya. Contoh kata kerja yang berakhiran u. Nah, di sini ya yang pertama ya teman-teman, di kotak pertama. Itu kata kerja yang berakhiran u, contohnya yaitu au, bertemu. Nah, di sini saya tulis ada huruf kanji ya teman-teman ya, tapi dalam kurung ini cara bacanya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa membacanya yang di dalam kurungnya ini ya teman-teman. Au. Oke, yaitu au, artinya bertemu. Itu yang akhiran u ya teman-teman ya. Jadi akhiran u. Contohnya adalah kata kerja au, yaitu artinya bertemu. Lalu habis u yaitu se, akhiran se. Contoh kata kerjanya itu tatsu, nah, yang artinya berdiri. Oke, lalu yang akhiran ru,
Contoh kata kerjanya yaitu hasiru, yaitu berlari. Selanjutnya yaitu akhiran bu dengan kata kerjanya yaitu asobu, yaitu bermain. Lalu akhiran nu dengan kata kerja yaitu sinu, ya, yang artinya mati. Lalu akhiranmu yaitu kata kerjanya yomu, yang artinya membaca. Lalu akhiran gu yaitu oyogu, yang artinya berenang. Lalu akhiranku yaitu iku, yang artinya pergi. Lalu akhiran su yaitu hanasu, yang artinya berbicara. Nah, ini adalah kata kerja kelompok 1 ya, teman-teman. Teman-teman silakan menghafalinya ya, akhirannya ya, itu. Oke, saya ulangi lagi untuk kata kerja kelompok 1 yaitu kata kerja yang berakhiran u, su, ru, bu, nu, mu, gu, kusu. Ya, seperti contoh-contohnya ada di sini ya, teman-teman. Dan itu banyak sekali ya, di sini saya hanya mencontohkan satu-satu ya, teman-teman ya. Oke, lalu kata kerja kelompok 2 atau ichidang doshi ya, yaitu kata kerja yang berakhiran iru dan eru. Nah, contohnya di sini, teman-teman. Akhiran iru, contohnya itu miru, yang artinya melihat, dan contoh yang lainnya adalah ochiru, yang artinya jatuh ya. Oke, teman, masih banyak lainnya ya, teman-teman. Silakan teman-teman cari ya di kamus. Oke, lalu contoh yang akhiran eru, yaitu kata kerjanya oshieru, yang artinya mengajar, dan contoh lainnya adalah kotairu, yang artinya menjawab. Ya, teman-teman. Sedikit ya dia ya, untuk kelompok kata kerja kedua, dia hanya akhiran iru dan eru. Ya, teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke kata kerja kelompok 3, yaitu fukisoku doshi. Yaitu dia hanya 2 kata kerja ya, teman-teman ya. Kata kerja guru dan suru. Contohnya guru artinya datang, suru yang artinya melakukan atau berbuat. Dia hanya 2 kata kerja. Guru artinya datang dan suru artinya melakukan atau berbuat. Oke. Ya, itu kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang, teman-teman. Lalu kita akan membahas yaitu kata kerja bentuk mas. Nah, bentuk mas, tulisannya masu ya. Bacanya mas. Kadang u-nya terdengar sedikit mas. Yaitu bentuk sopan. Nah, jadi yang tadi kita sudah belajar adalah yang kelompok kata kerja. Oke, kelompok 1, 2, 3. Di sini adalah kata kerja bentuk mas. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, teman-teman ya. Kata kerja kelompok 1, 2, 2, 3 itu ya, teman-teman ya. Lalu kita akan bisa memahami bentuk masnya. Nah, pembentukan kata kerja bentuk mas. Oke, cara membuat bentuk mas yaitu untuk kata kerja kelompok 1 yang tadi berakhiran usu, rubu, numu, gu, kusu, yaitu cara mengubah akhiran u menjadi i, lalu tambah mas. Oke, mengubah akhiran u-nya menjadi i, lalu tambah mas. Contohnya, yang tadi akhiran u ya, au. Nah, au. Oke, bentuk dasarnya adalah au atau bentuk kamusnya adalah au. U-nya berubah menjadi i ya, u-nya diubah menjadi i, yaitu menjadi ai, lalu ditambah mas ya, akhirnya menjadi aimas. Yang tadinya au, u-nya diubah menjadi i, jadi ai, lalu ditambah mas, yaitu aimas, yang artinya bertemu. Oke, nah ini perubahan bentuk mas ya, teman-teman. Pengecualian. Nah, di sini kita pengecualian ya. Akhiran se itu tidak diubah menjadi si ya, tetapi menjadi ci. Oke, karena di dalam huruf hiragana bahasa Jepang ya, itu nggak ada si, nggak ada ya. Nah, adanya ci. Nah, oke, jadi yang akhiran su berubah menjadi ci. Oke, karena tidak terdapat bunyi si dan akhiran su menjadi si. Karena tidak terdapat bunyi si dalam bahasa Jepang. Oke. Ya, oke teman-teman ya, itu penjelasannya yang akhiran su menjadi ci, yang akhiran su menjadi si. Ya. Oke. Hai. Segi wa ne, selanjutnya. Nah, tadi kan kata kerja perubahan kata kerja kelompok 1. Nah, yang sekarang adalah perubahan kata kerja kelompok 2 menjadi mas. Nah, yaitu mengubah akhiran ru menjadi mas. Oke, contohnya miru. Miru, ya, bentuk dasarnya miru.
Oke, lalu berubah jadi mas. Ru-nya langsung berubah jadi mas. Jadinya mi mas. Ru-nya berubah jadi mas, jadinya mi mas, yaitu melihat. Oke. Yang tadi bentuk dasar adalah miru. Oke, ru-nya berubah jadi mi. Maaf, ru-nya itu berubah jadi mas ya. Jadinya mi mas. Miru, ru-nya berubah jadi mas, jadi mi mas, yaitu melihat. Oke, itu untuk kata kerja kelompok 2. Lalu untuk kelompok 3-nya yaitu cara mengubah bentuk masnya. Nah, kata kerja kelompok 3 adalah kata kerja yang perubahannya tidak beraturan ya. Hanya ada 2 kata kerja saja, yaitu kata kerja kuru dan suru. Oke. Contoh kata kerja guru berubah jadi mas yang pertama ini kuru. Oke. Menjadi ki ditambah mas, yaitu jadi kimas yang artinya datang. Lalu yang suru. Suru berubah menjadi si ditambah mas menjadi si mas yang artinya melakukan, berbuat, dan sebagainya. Dan suru adalah kata kerja yang bisa mengubah kata benda menjadi kata kerja. Nah, spesialnya suru yaitu dia bisa mengubah kata benda menjadi kata kerja. Contohnya nih ya, setsume. Setsume yang artinya penjelasan. Oke. Ditambahin suru menjadi setsume suru yang artinya menjelaskan menjadi kata kerja. Yang tadinya kata benda menjadi kata kerja ditambahin suru ya. Setsume yang artinya penjelasan ditambah suru setsume suru yang menjadi arti menjelaskan. Oke, contoh yang lainnya lagi. Ai itu artinya cinta ya. Ai ditambahin suru menjadi mencintai. Ai suru. Oke, artinya mencintai. Ya teman-teman ya, jadi perubahan mas dalam kelompok kata kerja itu dilihat dulu ya dari akhirannya seperti apa ya, itu dibagi menjadi kelompok kata kerja 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk perubahan-perubahan kata kerja bentuk dasar menjadi bentuk mas ya. Untuk pelajaran kali ini sampai sini aja. Nanti kita akan membahas ya pembahasan selanjutnya teman-teman. Nah, seperti biasa di akhir pelajaran kita selalu menghafal kosakata ya. Nah, karena ini berhubungan tentang kata kerja ya, kosakatanya itu kata kerja. Oke teman-teman, contohnya adalah utau. Utau, oke, menjadi bentuk mas menjadi utaimas ya. Masih ingat teman-teman ya, u-nya berubah jadi i menjadi utaimas. Utau menjadi utaimas yang artinya bernyanyi. Wakaru menjadi bentuk mas menjadi wakarimas. Oke, u-nya berubah jadi i tambah mas, wakarimas yang artinya mengerti. Nomu, oke, menjadi nomimas, minum. Oyogu menjadi oyogimas, berenang. Taberu menjadi tabemas, makan. Miru menjadi mimas, yaitu melihat. Okiru menjadi okimas, yaitu bangun tidur. Dekiru menjadi dekimas yang artinya bisa. Kuru menjadi kimas yang artinya datang. Benkyo suru menjadi benkyo shimas yang artinya belajar. Nah, ini adalah perubahannya ya dari bentuk dasar menjadi bentuk mas ya teman-teman. Teman-teman silakan mengulanginya lagi. Silakan dilihat ulang kembali agar teman-teman mudah memahaminya ya. Oke, teman-teman, untuk pelajaran kali ini sampai sini dulu ya. Teman-teman, nanti kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya ya, yang masih berkaitan tentang kata kerja. Oke, minasang, saya harap pelajaran kita yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai sini ya minasang. Oke. Ya, arigatou gozaimasu. Terima kasih. じゃあねー。